Roy Suryo dan Rismon Hasiholan Sianipar tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons soal usulan mediasi. Usulan tersebut disampaikan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri saat audiensi dengan kritikus politik Faisal Assegaf di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 November 2025. Roy dan Rismon mengaku akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan tim penasihat hukum. Menurutnya, langkah mediasi akan dipelajari dan diikuti sesuai arahan tim hukum. Tunggu tanggal waktunya. Yang jelas kami berterima kasih kepada Profesor Jimli, terima kasih juga terhadap semua pihak, terima kasih kepada rakyat, terima kasih kepada media. Ucap Roy saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 20 November 2025. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menilai perhatian publik adalah bentuk kepedulian yang patut dihargai. Apapun itu adalah bentuk kecintaan terhadap kami. Jadi kami juga sangat mengapresiasi itu tentu saja dengan petunjuk dari para kuasa hukum kami, ucapnya. Hingga saat ini sikap Roy masih menunggu keputusan tim hukum dan tidak ingin mendahului langkah apapun sebelum ada arahan resmi. Semua kami lakukan sesuai petunjuk kuasa hukum, ujarnya singkat. Sementara Rismon menilai usulan mediasi merupakan opsi hukum yang disampaikan oleh seorang ahli hukum. Kemudian langkah ke depan yaitu mendiskusikan apa yang menjadi pandangan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Profesor Jimli Asidiki. Itu kan opsi-opsi hukum dari Profesor Jimli sebagai pakar hukum. Nah apapun itu nanti kita diskusikan dengan tim hukum, ucap dia. Rismon meminta ada kejelasan agar tidak menjadi beban baru bagi para pihak. Itu kita lihat syaratnya dulu. Jangan sampai syaratnya maka membebani kita, tandasnya. Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri mendorong usulan agar kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang menyeret 8 tersangka Roy Suryo CS dilakukan ke tahap mediasi. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Profesor Jimli Asidiki menyambut baik usulan tersebut. Muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Assegaf tadi mengusulkan, bagaimana bisa tidak mediasi? Oh bagus itu, coba tanya dulu mau gak mereka dimediasi, baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mau nggak dimediasi, tuturnya. Profesor Jimli menyinggung bahwa sudah ada putusan perdata terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Bukan tidak mungkin di dalam proses pidana terjadi proses mediasi pada akhirnya, apabila terjadi kesepakatan dilakukan restorative justice, RJ. Dalam kata lain, mediasi penal dapat menjadi opsi sesuai semangat restorative justice di dalam KUHP dan KUHAP yang baru. Sekali lagi, Profesor Jimli menekankan upaya ini dapat terrealisasi jika semua pihak bersedia dan memahami konsekuensinya. Syaratnya Rismon dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah. Itu masing-masing harus ada resiko, tegasnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengingatkan bahwa persoalan ijazah palsu bukan hal yang baru di Indonesia. Pada 2004, kasus ijazah palsu sangat banyak ditemukan. Kasus ijazah palsu itu banyak sekali. Tahun 2004 syarat caleg saja masih SMP. Kami usulkan dinaikkan ke SMA, tapi tetap saja banyak yang bermasalah, ungkapnya. Kemudian pada Pilkada 2024 pun, MK masih menemukan 7 perkara yang berkaitan dengan ijazah palsu dari total 40 perkara yang disidangkan. Ini tanda administrasi perijazahan dan lembaga publik kita masih sangat buruk, ujarnya. Jadi intinya saudara, kami tidak menolak membicarakan kasus ijazah palsu, cuma kita bicarakan untuk mencari solusi. Tetapi orang yang sudah tersangka, harap dimaklumi kami tidak bisa menerima ya. Ini soal etika, pungkas Profesor Jimli. Diketahui, Polda Metro Jaya menyampaikan hasil gelar perkara penetapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Sebanyak 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam rilis yang digelar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 7 November 2025. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster, ungkapnya. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.